Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ardila Firosya dengan NPM 21082010239 dari kelas F. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai ringkasan materi tata kelola teknologi informasi. Mari kita simak baik-baik ya. Oke, mari kita mulai dari bab yang pertama dengan judul Pengantar Tata Kelola Teknologi Informasi. Poin pertama, dasar IT governance, di mana dasar IT governance ini mencakup governance atau yang disebut dengan tata kelola, government atau yang disebut dengan pemerintah, dan manajemen atau yang disebut dengan pimpinan perusahaan. Arti dari governance sendiri adalah rangkaian proses, kebijakan, aturan, budaya, dan organisasi dalam mengelola sesuatu. Sedangkan arti dari government adalah lembaga atau organisasi dan orang yang menjalankan tata kelola sebuah negara. Selanjutnya, arti dari manajemen adalah organisasi atau tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengambilan keputusan, dan kontrol sebuah perusahaan. Selanjutnya, apa sih yang dimaksud dengan IT governance? IT governance adalah tanggung jawab eksekutif dan dewan direksi, dan terdiri dari kepemimpinan, struktur organisasi, dan proses yang memastikan bahwa TI perusahaan menopang dan memperluas strategi dan tujuan organisasi. IT governance ini lebih berfokus pada bagaimana merencanakan dan mengimplementasikan TI untuk memenuhi kebutuhan bisnis saat ini dan masa datang dan kebutuhan pelanggan. Sedangkan, apa sih IT management? IT management ini lebih fokus pada bagaimana menyediakan layanan dan produk TI bagi internal perusahaan saat ini. Selanjutnya, di sini ada efek pengabaian tata kelola TI. Jika kita mengabaikan tata kelola TI, kemungkinan kita bisa mengalami kerugian bisnis, tenggang waktu yang terlampaui, efisiensi dan proses inti perusahaan terpengaruh secara negatif oleh rendahnya kualitas penggunaan TI, dan yang terakhir kegagalan dari inisiatif TI. Sedangkan efek penerapan tata kelola TI ini, jika kita menerapkan tata kelola TI, bisa memberikan solusi TI dengan kualitas yang bagus. Bisa juga menguasai dan menggunakan TI untuk mendatangkan keuntungan, dan yang terakhir bisa menerapkan TI untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas sambil menangani risiko TI. Poin yang kedua ada target pemasaran, di mana target yang pertama untuk target yang tepat, yang kedua dijual melalui sosial media, yang ketiga rutin jalankan promosi, dan yang keempat membuat diskon harga barang. Yang terakhir ada 5 fokus area, di mana yang pertama strategic alignment. Strategic alignment ini memastikan adanya hubungan perencanaan organisasi dan TI dengan cara menetapkan, memelihara, serta menyesuaikan operasional TI dengan operasional organisasi. Selanjutnya yang kedua ada value delivery, di mana fokus dengan melaksanakan proses TI agar proses tersebut sesuai dengan siklusnya. Yang ketiga ada risk management, di mana untuk melaksanakan pengelolaan terhadap risiko dibutuhkan kesadaran anggota organisasi dalam memahami adanya risiko kebutuhan organisasi. Dan yang keempat ada resource management, di mana fokus pada kegiatan yang dapat mengoptimalkan dan mengelola sumber daya TI. Selanjutnya yang terakhir ada performance measurement, di mana mengikuti dan mengawasi jalannya pelaksanaan rencana. Selanjutnya di sini bab yang kedua mengenai IT strategic alignment, di mana IT strategic alignment ini adalah proses yang menuntut manajemen untuk mengubah dan menyelaraskan visi dalam lingkup teknologi informasi. IT strategic alignment ini memiliki fungsi yaitu untuk memastikan bahwa tujuan dan rencana dari setiap operasional dan fungsi pendukung selaras dengan rencana strategis perusahaan. Sedangkan fokus area dari IT strategic alignment ini berfokus terkait dengan memastikan hubungan bisnis dan rencana IT dengan mendefinisikan, menyelaraskan operasi IT dengan operasi perusahaan. Salah satu dari IT strategic alignment adalah strategic alignment domain, di mana strategic alignment domain ini memiliki beberapa
beberapa penyesuaian. Yang pertama, Strategic Execution Alignment, yang berarti penyesuaian pengadaan teknologi informasi akan berdasarkan infrastruktur organisasi dan strategi bisnis. Yang kedua, Technology Transformation Alignment, yang berarti penyesuaian pengadaan teknologi informasi berdasarkan strategi teknologi informasi dan strategi bisnis. Yang ketiga, Service Level Alignment, yang merupakan sebuah proses penyesuaian strategi bisnis berdasarkan strategi teknologi informasi. Dan yang terakhir, Competitive Potential Alignment, di mana penyesuaian infrastruktur organisasi berdasarkan strategi TI dan infrastruktur TI. Jika dilihat dari presentasi tadi, alasan IT Strategic Alignment ini penting karena dapat mencapai kesatuan organisasi, dapat menggunakan sumber daya secara efektif, dapat menghasilkan laporan yang akurat, dapat meningkatkan perencanaan, dan yang terakhir dapat melakukan penyesuaian. Tidak lupa juga terdapat manfaat dari Strategic Alignment, yaitu yang pertama membantu manuver pasar, yang kedua dapat menghemat waktu, dan yang ketiga dapat memberikan motivasi. Oke, selanjutnya kita lanjut pada bab yang ketiga yang berjudul IT Governance and IT Value Delivery. Poin pertama, IT Governance. IT Governance berfokus pada dua out. Yang pertama ada delivering value to the business, yang kedua ada mitigation of IT risk. Selanjutnya terdapat value definition, di mana value ini adalah sesuatu yang diharapkan pengguna dari sebuah layanan. Value berbeda untuk setiap stakeholder, di mana investor atau sama dengan value itu merupakan laba yang besar. Yang kedua, pelanggan ini merupakan kualitas yang bagus, harga murah, dan yang ketiga, karyawan sendiri merupakan efektivitas kinerja tim atau departemen lain. Selanjutnya, how IT governance create value. Kita bisa membuat nilai pada IT governance ini dengan beberapa cara. Yang pertama, TI ini lebih sinergis mendukung proses bisnis. Yang kedua, proses penyampaian layanan lebih cepat. Yang ketiga, kontrol yang aman untuk setiap risiko-risiko TI sehingga proses menjadi lebih terkendali. Yang keempat, peningkatan kualitas layanan menjadi lebih baik. Dan yang kelima, biaya layanan menjadi lebih mudah. Selanjutnya terdapat proses tata kelola teknologi informasi. Yang pertama, prosesnya adalah melakukan proses perancangan tata kelola teknologi informasi. Proses yang kedua, proses keputusan TI. Yang ketiga, mekanisme penyelarasan strategi bisnis dan TI. Yang keempat, mekanisme implementasi keputusan TI. Dan yang kelima, mekanisme pengarahan perilaku pengguna. Selanjutnya, mekanisme pengawasan, dan proses yang terakhir ada mekanisme evaluasi kinerja TI. Sekedar informasi saja, ada beberapa bentuk arsitektur TI ini dapat ditentukan beberapa faktor. Yang pertama, proses bisnis inti organisasi. Yang kedua, informasi dan data yang diperlukan. Yang ketiga, kapabilitas teknis. Yang keempat, aktivitas terstandar. Dan yang kelima, teknologi terpilih. Poin yang ketiga ada what IT productivity paradox is. Apa sih productivity paradox itu? Ketidakselarasan antara investasi pengguna teknologi informasi dengan peningkatan kinerja akibat tata kelola TI yang buruk. Ada beberapa contoh ID productivity paradox, yaitu fenomena ketidakseimbangan antara investasi IT dan produktivitas organisasi. Dan yang kedua ada kesulitan pembuktian bahwa peningkatan investasi IT pasti akan meningkatkan unjuk kerja organisasi. Selanjutnya kita perlu tahu mengapa sih terjadi IT productivity paradox. Yang pertama bisa jadi karena kesalahan pengukuran, yang kedua redistribusi, yang ketiga time lapse, dan yang keempat mismanagement. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama dari kesalahan pengukuran. Maksudnya kita itu bisa meningkatkan produktivitasnya ada, tetapi kita salah atau tidak mengukurnya. Yang kedua, redistribution, di mana manfaat IT ini diperoleh namun berakibat biaya atau kerugian area lain dalam organisasi sehingga net productivity-nya kecil. Yang ketiga ada time lapse, di mana ada kalanya seluruh potensi manfaat investasi IT membutuhkan jangka waktu lama untuk dapat diukur atau dirasakan.
Dan yang terakhir ada mismanagement, di mana dapat terjadi jika ada kesalahan analisis investasi IT, kegagalan proyek IT karena mismanagement proyek, dan kesalahan manajemen IT dan informasi. Selanjutnya kita lanjut pada bab yang selanjutnya, yaitu IT Resource Management, di mana IT Resource Management ini berfokus pada kegiatan yang dapat mengoptimalkan dan mengelola sumber daya TI yang terdiri dari aplikasi, infrastruktur, informasi, dan SDM. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, aplikasi. Keputusan kebutuhan aplikasi bagi bisnis bisa digunakan untuk merespon kebutuhan dan peluang pasar. TI sebagai enabler akan berperan penting dalam menyediakan aplikasi yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Selanjutnya, masalah dalam pengembangan aplikasi dapat terjadi dalam organisasi harus mampu mengukur secara tepat apakah peluang bisnis mampu menghasilkan nilai bagi perusahaan. Yang kedua, adanya keputusan pengembangan aplikasi bisnis. Yang ketiga, desain RC site yang dipilih oleh organisasi yang mengganggu sistem. Selanjutnya, solusi yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan masalah. Yang pertama, perlu serangkaian metode dan teknik yang akurat untuk mengukur peluang pasar. Yang kedua, organisasi harus membuat standar baku yang menjadi acuan utama organisasi. Yang ketiga, keseimbangan antara standarisasi dan integrasi dengan kreativitas diperlukan agar kebutuhan aplikasi bisnis dapat dipenuhi tanpa mengganggu sistem yang telah disusun secara mapan. Yang kedua, yaitu infrastruktur. Keputusan infrastruktur ini mencakup 4 elemen utama, yaitu perangkat keras, perangkat lunak, basis data, dan jejaring. Isu penting terkait infrastruktur TI dalam sistem tata kelola TI. Yang pertama, penentuan layanan infrastruktur. Yang kedua, penentuan level layanan. Yang ketiga, penentuan harga dan biaya. Yang keempat, penyusunan rencana pengembangan infrastruktur secara berkesinambungan. Yang kelima, penentuan keputusan beli atau sewa untuk setiap infrastruktur yang dibutuhkan. Yang ketiga, ada informasi, di mana ciri-ciri sistem informasi strategis itu salah satunya yaitu suatu sistem informasi berada dalam level manapun. Yang kedua, untuk mendukung atau mengimplementasikan strategi kompetisi dari perusahaan. Yang ketiga, memberi keuntungan kompetisi bagi perusahaan. Yang keempat, melalui efisiensi internal dan efisiensi komparatif. Efisiensi internal dapat mengubah cara operasi internal perusahaan, mengubah proses manajemen, menciptakan jasa dan produk baru. Sedangkan efisiensi komparatif ini dapat mengubah struktur industri, mengganti keseimbangan kompetitif, mengubah hubungan dengan pelanggan dan pemasok, meningkatkan kontribusi pertambahan nilai di rantai nilai industri. Selanjutnya ada sumber daya manusia. Di sini terdapat intelektual kapital dan sosial kapital. Contoh dari intelektual kapital ini seperti manajemen senior, di mana tugas manajemen senior ini ditandai oleh tingkat kompleksitas yang tinggi dan keragaman pemangku kepentingan internal dan eksternal perusahaan. Sedangkan contoh dari sosial kapital, salah satunya ada CEO. CEO ini pada awalnya dirancang untuk menjadi eksekutif senior. Peran CEO tidak terbatas pada bidang fungsional saja, tetapi dirancang untuk menjadi manajemen umum. Dan ada juga contoh dari sosial kapital, salah satunya komite pengarahan, di mana tugas utamanya ini mengawasi, memberi nasihat, dan mengkoordinasikan peran dan fungsi panitia yang tergabung dalam sistem tata kelola TI. Kita lanjut pada bab IT Risk Management. Poin yang pertama ada manajemen risiko dan risiko. Manajemen risiko mengacu pada strategi, metode dan alat pendukung untuk mengidentifikasi dan mengendalikan risiko ke tingkat yang dapat diterima secara elit. Selanjutnya, manajemen pengetahuan dan pengetahuan. Manajemen pengetahuan adalah seni mengubah informasi dan aset intelektual menjadi nilai permanen bagi organisasi, mitra dan kliennya. KM sebagai pemanfaatan data, struktur aset, dan sumber daya yang berbeda secara metodis untuk meningkatkan inovasi organisasi, reaksi, efisiensi, dan kemampuan.
Pada peran proses manajemen pengetahuan dalam risiko proyek pengelolaan, fokus bisnis itu mencakup 5 langkah. Yang pertama, mulai dengan risiko bisnis utama. Yang kedua, memprioritaskan risiko bisnis berdasarkan kepentingannya. Yang ketiga, mengidentifikasi sumber informasi untuk area risiko bisnis tinggi. Yang keempat, mengidentifikasi sumber informasi beresiko melalui menetapkan informasi apa yang penting untuk proses bisnis. Dan yang terakhir, menetapkan strategi mitigasi risiko. Poin yang ketiga ada proses manajemen risiko dalam kerangka yang diusulkan. Tujuan kerangka kerja adalah untuk meningkatkan proses manajemen risiko dengan menambahkan elemen manajemen pengetahuan. Dimulai dengan penetapan lingkup, identifikasi risiko, analisis risiko, perencanaan respon risiko, edukasi risiko, dan yang terakhir pemantauan risiko. Dalam proses yang pertama yaitu penetapan SKOP adalah deskripsi rinci dari setiap risiko, tingkat keparahan, dampak, prioritas, probabilitas, dan perkiraan dampak yang valid. Yang kedua, analisis risiko guna memfasilitasi konversi data risiko menjadi informasi pengambilan keputusan dan menyediakan sarana untuk menetapkan kontrol keamanan yang diperlukan untuk mengurangi dampak risiko ke tingkat yang dapat diterima oleh organisasi. Yang ketiga, perencanaan respon risiko. Prosesnya mengambil informasi yang dikumpulkan untuk merumuskan rencana, strategi dan tindakan, dan tujuan akhirnya adalah untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko dan tingkat kerugian itu. Selanjutnya, eksekusi risiko. Cara menangani risiko yang pertama, menghindari risiko. Yang kedua, pengurangan risiko. Yang ketiga, transfer risiko. Dan yang keempat, retensi risiko. Dan yang terakhir, pemantauan risiko dengan langkah penting untuk memantaukan kinerja risiko. Yang pertama, pantau risiko sepanjang siklus hidup proyek. Yang kedua, langkah-langkah harus diterapkan dan dipantau untuk mengevaluasi efektivitas pengendalian risiko. Yang ketiga, sistem harus terus dipantau untuk risiko dan sumber baru sepanjang siklus hidupnya. Poin yang terakhir, the integration of knowledge management and risk management. Terdapat 5 hal. Yang pertama, knowledge-based risk capture, learning by doing, on-the-job training, learning by observation. Yang kedua, knowledge-based risk discovery, dimulai dengan menemukan pengetahuan organisasi yang terkait dengan proyek TI atau jenis proyek lainnya dengan berbagi pengetahuan tacit. Yang ketiga, knowledge-based risk examination, berisi proses pemeriksaan pengetahuan yang berfokus pada pemeriksaan konten risiko terhadap akurasi dan kebenaran. Yang keempat, knowledge-based risk sharing, di mana mendukung dua proses risk management penting, analisis risiko dan perencanaan respon risiko. KBRS ini didasarkan pada pengalokasian pengetahuan di antara para pemangku kepentingan untuk bertukar pengetahuan tacit knowledge mereka. Dan yang terakhir ada knowledge-based risk evaluation, di mana KBRE ini berfungsi sebagai proses penilaian atas proses pelaksanaan risiko secara berkesinambungan dengan menanggulangi risiko secara mingguan, bulanan, atau triwulan. Oke, pada bab yang terakhir, di sini saya akan membahas mengenai IT Performance Measurement, di mana kita akan membahas definition IT Performance Measurement, proses IT Performance Measurement, dan metode atau model dari IT Performance Measurement. Yang pertama, definisi. Jika definisi dari performance measurement itu sendiri adalah proses yang digunakan untuk menilai efisiensi dan efektivitas proyek, program, dan inisiatif. Definisi dari information technology atau IT sendiri adalah istilah umum untuk teknologi apapun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, atau menyebarkan informasi. Dan definisi dari IT Performance Measurement sendiri adalah proses untuk menilai progres suatu kegiatan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya, proses mengenai IT Performance Measurement. Yang pertama, menetapkan tujuan. Yang kedua, merumuskan masalah. Yang ketiga, mengukur tingkat kepercayaan. Dan yang terakhir, mengevaluasi. Adapun model yang dipakai dalam IT Performance Measurement yaitu IT Balance Scorecard, di mana metode ini digunakan untuk menetapkan seberapa baik kinerja divisi TI dalam menunjang pengambilan keputusan demi sejalannya visi, misi, dan tujuan perusahaan berdasarkan 4 perspektif atau domain. 4 perspektif itu diantaranya perspektif kontribusi
institusi di mana perspektif ini mengevaluasi kinerja Departemen IT berdasarkan pandangan dari manajemen eksekutif. Yang kedua, perspektif orientasi pengguna di mana mengevaluasi kinerja IT berdasarkan cara pandang pengguna bisnis dan lebih jauh lagi pelanggan dari unit bisnis yang ada. Yang ketiga, perspektif penyempurnaan operasional di mana menilai kinerja IT berdasarkan efektivitas dan efisiensi dari proses-proses IT yang dinilai oleh pihak manajemen. Dan yang terakhir, perspektif orientasi di masa depan. Perspektif ini menilai kinerja IT berdasarkan cara pandang Departemen IT itu sendiri terhadap tantangan di masa depan. Terdapat beberapa keunggulan dan kelemahan dari IT performance measurement. Yang pertama, keunggulannya ini komprehensif, yang kedua seimbang, yang ketiga terukur, dan yang keempat keren. Sedangkan kelemahannya ini korelasi yang buruk antara ukuran perspektif non-finansial dan hasilnya. Yang kedua, terpaku pada hasil keuangan. Yang ketiga, tidak ada mekanisme perbaikan. Selanjutnya, model yang dapat digunakan yaitu Codit Online Benchmark, di mana metode ini memastikan kualitas, kontrol, dan keandalan sistem informasi dalam suatu organisasi. Dan model yang terakhir yang bisa digunakan adalah Delon Mr. Clean, di mana di sini dapat beberapa model yaitu model proses dan model kasual. Model proses sendiri mengevaluasi kinerja Departemen IT berdasarkan pandangan dari manajemen eksekutif. Model kasual menunjukkan korelasi antara variabel atau faktor yang menjadi anteseden terhadap perubahan variasi pada variabel konsekuen. Oke, sekian dari presentasi saya. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.